Kembali lagi di podcast anak goa yang membahas segala hal dari politik ya, apa aja dibahas, namanya juga tongkrongan kan. Kok panas di sini kita nih ya? Iya, panas sekali. Gila emang. Padahal masih jam segini udah panas, Cuk. Kayak ngomong-ngomong soal panas, ini ada yang lagi panas ini, ada yang lagi manas-manasi mau naikin harga BBM ini. Apa tuh? Siapa tuh? Emang ada? Lagi rame, coba lihat di sosmed itu lagi rame sekarang ini. Tuh gimana menurut kalian tuh? Coba Siapa ya, aku cek dulu ya. Ya coba dicek dulu itu. Oh, si Chaplin ternyata. Kalau menurut abang gimana? Presiden kita aja bela-bela mati-matian buat menekan harga BBM supaya tidak naik. Buat rakyatnya. Ini yang dulunya punya rakyat, masa tidak membela rakyatnya sekarang? Menurut POV aku nih ya, sebagai orang dari ujung Sumatera, ujung Indonesia, melihat fenomena di mana misalkan ada tokoh, ada orang ataupun ada siapapun lah yang ngebut menaikkan harga sesuatu barang itu biasanya ada undang di balik bakwan. Biasanya kebiasaan, kita nggak mau nuduh nih ya, ini disclaimer dulu ya, bukan nuduh ya, tapi kebiasaannya ada something. Misalkan nih, aku nih beli tisu nih, nimbun di rumah, berharap setahun 2 tahun ini barang naik. Kayak zaman COVID mungkin kan. Masker. Iya, masker. Oh, betul. Mungkin yang dikatain Chaplin ini gini juga, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kelihatannya seperti itu. Apa? Dia nimbun masker, nimbun tisu. Iya kayaknya, cuma tisunya belum disuling. Oh, Disuling ya. Disuling. Padahal ya, presiden kita yang tadi gue bilang udah mati-matian supaya nahan gitu BBM supaya nggak naik. Iya. Soalnya kalau BBM naik itu pasti banyak yang naik. Harga sembako naik. Betul sekali. Transportasi umum otomatis naik. Yang itu semua masyarakat kita pakai. Kenapa harus dinaikkan BBM? Pasti chaos kan? Chaos yang katanya kalau BBM nggak naik, kalau BBM nggak naik itu bakal chaos. Justru sebaliknya, BBM naik yang chaos karena semua bahan-bahan tuh naik. Padahal, apa yang Pak Presiden kita lakukan itu sebenarnya benar. Kenapa harus dibuat nggak benar gitu? Betul. Padahal kan harusnya kan udah berumur juga kan, harusnya kan lebih bijaksana. Arif. Ya, Padahal dulu dia pernah mengatur Indonesia juga. Dia tahu gimana rakyat kita yang butuhkan. Oh ya kan dia 2 kali ya. 2 kali. Tapi kalau kita lihat Pak Presiden ini, kalau menurut aku ya, harusnya rakyat Indonesia itu bersyukur punya presiden seperti Prabowo Subianto. Harus. Cuma di eranya beliau, kita bisa ngelihat mau di TV, di sosmed, dimanapun, uang segunung bos. Betul nggak? Gua paling Baru banyak ini ya? lihat uang 1 dompet, bukan 1 ruangan. Coba aku cek dulu. Aku ada bro. 2.000. Paling banyak 1 dompet, nggak ada 1 ruangan itu duit. Itu duitnya banyak banget yang diambil. Kapan kita bisa ngelihat uang kayak gitu ya di zaman Pak Prabowo ya kan? Betul. Secara transparan memberikan mana yang telah diambil dari koruptor diberikan kepada negara kembali. Iya betul. Padahal Dipublikasikan. tahun lalu juga sama kayak gitu kan. Sanksi apa tuh Pak Prabowo menertibkan tambang-tambang ilegal, itu duitnya 13 triliun juga. Cuma di era beliau. Nah, kalau kalian masih ngelihat di sosmed itu berita-berita hoax, kenapa? Gara-gara ini, bos. Gara-gara ini. Gara-gara uang yang ditumpuk bergunung-gunung. Kenapa? Karena uang itu diambil dari dapur-dapur koruptor laknat. Betul nggak, Bang? Iya. Yang harusnya masuk kantong dia. Betul. Pak Presiden kita udah nggak pandang bulu. Betul. Semua yang dibabat sama Pak Presiden kita sama Pak Prabowo itu bukan tentang rakyat bawah, tapi tentang yang orang-orang atas ini. Supaya untuk mensejahterakan rakyat-rakyat di bawahnya. Makanya menurut aku nih 2 periode harga mati Presiden Prabowo Subianto. Harus itu wajib. Kapan lagi kita punya presiden yang memperjuangkan rakyatnya yang dari paling bawah, Betul. dari petani sampai pedagang. Kapan lagi punya presiden seperti ini? Betul. Oh, pantes. Kenapa narasi hoax makin banyak? Karena itu tadi, uang-uang yang harusnya masuk ke dompet-dompet asing diambil sama presiden kita, dibuat contoh sekolah rakyat, rumah layak huni untuk masyarakat bawah, apalagi program presiden juga seperti swasembada pangan itu
menyasar ke kaum-kaum yang zaman-zaman dulu itu kurang diperhatikan. Seperti itu. Makanya banyak mungkin dana-dana dari yayasan-yayasan. Kakek-kakek Soros, anjing lu ya. Lu bikin rusuh di negara gua, bangsat lu emang. Di mana aja dia kalau dia bikin rusuh. Iya. Tapi kalau tadi yang lo omongin ya bang, gue jadi ingat kemarin ada yang bilang presiden kita tuh demensia. Lah, Dia saking lupanya, dia lupa kalau dia punya janji bikin sekolah rakyat, dibikin sekarang sekolah rakyat. Dia janji buat swasembada pangan, dibuat secepat-cepatnya swasembada pangan untuk Indonesia. Saking lupanya bang, saking demensianya itu bang. Gimana itu bang? Padahal tuh bisa diatur ritmenya sampai ke pemilu berikutnya, tapi enggak. Dihajar di awal, nggak peduli gimana nanti, yang penting rakyat Indonesia itu saat ini juga makmur sejahtera. iya. Dan satu sih yang aku salut dari Presiden Prabowo Subianto ini apa? Dia kan janjinya cuma MBG waktu itu. Iya. Tapi ini setelah jadi kok banyak itu. Kan? Pelan-pelan Pak Presiden. Sebelah makin panas, Bos. Ada lagi yang survei jembatan dia belakangan ini, tapi survei doang. Ya kan itu gini, Bos. Gini. Kalau menurut gua nih ya, kenapa ada sosok anomali nih datang ke jembatan cuman hana ini makan. Kapasnya paling panjang ya. Gini, Bos. Bro kan tidak ada apa-apa di tahun ini. Jadi itu stock footage untuk 2029. Panjang ya, berapa tahun lagi berarti kampanyenya? Loh, aku nemuin pendukung dia udah mulai kampanye. Oh, Loh. Itu partai yang tung sahur. Kemarin aku ada baca orang komen kayak gini. Salah satu capres yang dengan masa kampanye terpanjang di dunia. Itu. Ya makanya cocok jadi capres abadi. Ingat ya, capres abadi. Capres. Tapi berbicara masalah kepemimpinan segala macam, aku suka dengan cara bernegaranya Presiden Prabowo Subianto ini, di mana dia itu lebih mengedepankan kepentingan rakyat menengah ke bawah, yang selama ini jarang kita lihat. Mohon maaf nih, untuk beberapa kepemimpinan yang lalu kita lihat lebih mengutamakan kepentingan menengah atas kita lihat. Tapi di era Pak Prabowo sekarang ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dengan cara membenahi yang paling dasar kebutuhan manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Itulah Presiden Prabowo. Dan Pak Presiden kita itu, sepengetahuan gue ya, yang sekecil ini pengetahuan gue, dia beda dari presiden-presiden sebelumnya. Apa istilahnya ya? Bermodalkan atas utang, membangun segala macam itu. Sedangkan Pak Presiden kita bermodalkan efisiensi anggaran-anggaran yang seharusnya tidak penting dikumpulkan, terus dijadikan itu program-programnya. Betul. Uangnya dari mana? Yang ditumpuk tadi loh. Itu. Jadi kenapa kita nggak harus takut sama orang lain, sama negara lain, sama bos-bos lain? Karena itu uang-uang kita nggak ada tanggung jawab, kita nggak ada utang budi sama orang lain gitu. Betul. Karena duit negara kita yang diambil presiden kita dari koruptor-koruptor gitu, yang harusnya buat rakyat-rakyat kecil untuk kepentingan pribadinya mereka, diambil semua, dibagikanlah yang seharusnya kepada rakyat-rakyat kecil ini. Nah, cerita-cerita soal swasembada nih kan, Pak, soal pangan ini kan. Kemarin lagi rame kan, ada profesor hukum Oh iya. yang Tahu. mengamat pertanian. Itu cocok banget hukum ke pertanian bang. Cocok dari mana itu? Gak jelas. Coba kayak mana menurut kau? Aku Heng sebenarnya gak kau mikirkannya? Nah, Aku udah heng mikirkannya. kalau ditanya soal seorang profesor hukum gitu ya, akademisi lagi, bahas pertanian, aku nahan dari tadi sebenarnya. Aku agak berpikir keras gitu ngelihat videonya, kayak contoh dia bilang bahas soal kok bisa tiba-tiba swasembada dari 2024 kita masih impor, kok bisa 2025 kita sudah swasembada kata dia. Jadi gini, tadi kan abang bilang ada akademisi hukum komen tentang swasembada pangan. Dia kan bingung, kok bisa langsung swasembada gitu, sedangkan lahannya nggak bertambah gitu. Dia bilang hoax itu. Hoax gitu kan. Makanya follow Instagram Sudaryono.
Makanya follow Instagram Wamentan Sudaryono. Kenapa? Beliau selalu menjelaskan kenapa lahan tidak bertambah tapi Indonesia swasembada pangan, karena zaman dulu satu sawah nanamnya Satu setahun. kali. Satu kali, betul. Sekarang 1 hektar lahan sawah itu nanamnya bisa 2 sampai 3 kali. sampai 3 kali. Bahkan ada yang 4 kali. Bahkan ada yang 4 Bahkan kali. ada yang 4 kali. Makanya bos, follow Instagram Bapak Sudaryono supaya paham. Terus kenapa coba? Ya, apa kenapa? Kenapa coba para petani bisa semangat yang tadinya sekali bisa 2-3 kali Ya, kenapa tuh? apa namanya panen gitu ya? Heeh. Pertama, Kementerian Pertanian kita, kalau yang saya lihat dari sosmednya Pak Wamentan ya, itu mendapat dukungan penuh dari Pak Presiden. Oh iya. Dengan apa? Dengan pupuk, Oh iya, aku tahu itu. dengan irigasi, dan bahkan serapan Bulog pun dibiayai dari tadi APBN yang diefisiensi Yang sama itu Presiden ini, gitu kan? Tunggu tadi. Gitu. Jadi siapa coba petani mana yang di saat dia bertani udah tahu saya akan mendapatkan sekian karena minimal saya dibayar sekian, Jelas yaitu ya. 6.500 jelas. Oh, paham. Jadi Gitu petani kan. nggak resah lagi gitu Jadi ketika nggak resah. panen membludak, harga jatuh. Karena Iya, udah disiapin sama negara, mau bagaimanapun kalian mau bagaimanapun hasilnya sekian. minimal 6.500 6.500. waktu itu ya kan. Kita nggak tahu apakah ke depannya akan dinaikkan lagi atau gimana, tapi yang jelas 6.500 saat 2024 itu ke 2025 itu sangat berpengaruh. Betul. Petani jadi semangat bertanam, Pasti. semangat tanam, semangat panen, akhirnya swasembada. Sedangkan bro ini mungkin cuman melihat di sosmed yang isinya buzzer semua. Kembali lagi, Kita sosmed nggak siapa tahu. yang dia Iya. lihat? Apalagi zaman sekarang ya nggak? Iya. Sedangkan kalau misalkan bro ini melihat kan mereka akademisi nih ceritanya. Mereka menganalisis secara benar. Lihat gimana Kementan bekerja. Betul. Gimana Pak Presiden kita mengeluarkan instruksi-instruksi Presiden Iya. yang sangat-sangat pro ke petani. Betul. Yang akhirnya terjadi swasembada secepat-cepatnya. Bukan 4 tahun, 2 tahun, setahun, tapi secepat-cepatnya gitu. Ya itu mengapa bro ini harus banyak belajar lagi, Bang. Betul. Betul. Kalau bisa kuliah Anda lagi Iya. di pertanian supaya paham gimana caranya pemerintah kita bekerja. Kalau nggak sebenarnya kan gampang aja. Kalau dia butuh data tinggal ke Kementerian Pertanian kan. Oh, Iya. ntar Bang. Sebenarnya kalau mereka butuh data, nggak ada yang ngeluarkan data dari Kementerian Pertanian dari segala macam. Sekarang Oh, iya. terfokus di BPS. Oh. Itu udah jelas. Betul. Tinggal buka website BPS, Bos. Internet ada sekarang. Apa? Aduh. Kita aja nih anak goa, tapi bisa nggak akses kayak gitu? Iya, kita yang di Go aja kita bisa akses keluar. Kita Meskipun bisa tahu sinyalnya banyak. agak-agak Iya, Bang. jauh dari peradaban. Iya. Kita aja yang di Go aja bisa kok tahu segala macam. Masa bro yang udah profesor Balik lagi. nggak bisa tahu? Dia kan kalau orang itu ada peribahasa yang mengatakan adab di atas ilmu. Sebelum ke sini kita pakai ini dulu, Bos. Dirasakan baru pakai ini. Jangan dibalik-balik. Ya, Bang? Ya. Memang kayak bingung kita kalau ngelihat orang yang suka ngasal aja, asal ngomong tapi di ruang publik gitu. Untuk sekelas profesor kayak gitu ya. Iya, betul. Balik lagi gini. Abang lihat nggak? Kemarin itu ada yang teriak-teriak bahwa Indonesia ini demokrasinya itu udah gimana-gimana gitu katanya. Tapi hari ini mereka masih bisa bebas kemana-mana. Bahkan ada yang maki presiden kok. Itu udah kebablasan kok demokrasi Betul. kalau menurut aku. Ya kan, Bang? Kalau bukan demokrasi mana bisa? Betul. Udah pasti hilang duluan orangnya sebelum maki-maki. Hari ini kita bangun tidur, misalnya kita buka sosmed, TikTok, apapun lah itu yang kita lihat berita hoax pertama. Itu kurang demokrasi, apalagi Bapak Presiden. Kalau misalkan Pak Presiden mau, itu dari sekian akun hoax, akun buzzer-buzzer itu, yang dipegang satu orang tapi punya 10 akun, Betul. bisa dicari padahal. Bisa. Kalau misalkan Pak Presiden kita tidak mengutamakan demokrasi, Sebenarnya hanya kepentingan pribadinya beliau, sakit Iya. hatinya beliau gitu kan. Sedangkan Pak Presiden kita hatinya sangat lapang. Dan juga kan Pak Presiden dari zaman dulu pernah bilang, ingat nggak podcast di Najwa Shihab waktu itu? Pribadi, dendam pribadi. Itu udahlah yang selama ini yang kalah ya kalah aja. Mas mau sampai kapan kampanye terus ini? Enggak Bang, sebenarnya kita nggak apa-apa. Kita mungkin ya Pak Presiden kita tuh menerima kritik dari segala macam, tapi kritik yang membangun, Betul? bukan kritik yang hanya
sekedar kritik nggak jelas gitu bang. Iya. Kritik itu kan lebih ke sama-sama membangun negeri, Iya. bukan ke personalnya. Iya. Kalau ke personal kan udah aneh jatuhnya. Gua bang pernah ngeliat bang di media sosialnya Wamentan, kritik itu nggak masalah, kritik itu boleh, nggak apa-apa nggak suka sama presiden, kritik tentang presiden nggak apa-apa, tapi kritik tentang presiden atas dasar cinta sama negara bang, Betul, aku pernah lihat. itu bang. Nah, bahas-bahas soal asing nih kan. Paling itu. Kayak ngerasa ada campur tangan asing juga di yang orang ributin MBG ini nggak? Karena aku pikir MBG itu kan menyerap dia menyerap buah, terus menyerap beras dari petani, sayur, Iya. ya kan? Terus dia ya tentu kan ekonomi berputar di bawah nih. Kalau ekonomi berputar di bawah ini kayak ada yang nggak suka gitu kayaknya. Banyak bang. Makanya di roasting terus soal MBG ini. Betul. Gua pribadi pernah selalu berpikir, ini kok orang-orang bisa kaya ya? Dan gue berpikir orang yang bisa kaya itu cuman orang kaya. Karena kenapa? Dia punya duit banyak, dia bisa mengatur semuanya, dia bisa nguasain semuanya. Yang modal ya. Karena dia punya modal, karena dia punya koneksi. Tapi sekarang, gue rasa itu udah nggak ada lagi. Sekarang gue tahu gimana caranya jadi kaya. Itu tadi kita bisa usaha buah, sayur-sayuran sebagai petani. Gue sebagai milenial, gue sekarang berani jadi petani buah, petani sayur, petani padi atau kopi. Jelas Karena sekarang harapannya udah ya. jelas Pak Presiden kita pro ke rakyat bawah, bukan pro ke orang-orang tertentu. Gue sekarang tahu, oh ternyata benar nih, kalau mau kaya ya usaha. Karena apa, Presiden kita tuh udah ngedorong untuk anak-anak muda itu. Iya. Ayo orang-orang bawah, ayo usaha. Kalian mau kaya dari usaha. Gitu. Karena ya segala macam ya dari MBG itu ngebuka lahan pekerjaan buat orang-orang anak-anak muda yang nggak tahu harus kerja apa gitu kan. Terus juga pengusaha-pengusaha yang dulunya nggak tahu mau jual kemana, karena di monopoli gitu kan, jualannya sama orang-orang tengkulak-tengkulak besar, sekarang bisa disalurkan langsung ke MBG. Betul. Lagian kan aku pernah ngelihat kutipan dari sosmednya Pak Wamen gitu, Pointan Sudaryono kan. Sekarang itu kan negara sedang mencetak yang namanya orang kaya baru. Iya. Lewat itu tadi MBG. Ada orang misalkan nanam, ya nggak usah besar-besar lah, belakang rumah nanam sayur, habis itu bisa disalurkan ke MBG. Betul, itu Bang. tujuannya. Kalau menurut aku, makanya aku ngelihat orang ngehujat MBG ini, sebenarnya kalau dilihat misalkan mereka ngehujat dari hati, bukan kalau menurut aku. Ini semacam terorganisir ya. Ini, terorganisir. Karena kan narasinya bisa kita lihat di sosmed sama-sama. Iya. Kayak ada yang ngasih gitu ya. Iya, dia ngasih satu template teks atau apa, atau satu template editan pakai AI gitu, ya itu disebar. Dorongan waktu bang, sulit bang kalau dorongan waktu mah. Iya betul. Nah ditarik dah. Iya, waktunya mepet, jadi harus kencang waktunya, makanya dikasih gitu. Padahal kalau kita mau ngelihat secara besar nih MBG ini, jangan ngelihat kita yang mampu makan sehari-hari, tapi lihatlah di Indonesia Timur banyak anak-anak yang sekolahnya itu kadang-kadang jangankan untuk jajan gitu, untuk sarapan aja nggak ada. Nah makanya orang-orang yang ngehujat ini hati nuraninya di mana gitu. Terus kalau misalnya banyak yang bilang kasih aja uangnya ke orang tua gitu, itu menurut itu enggak. Itu kenapa? Karena sorry nih ya emak-emak ya, nanti aku diserang lagi sama emak. Kalau duit MBG dikasih per orang misalkan satu rumah pok ya berbentuk bansos lah kira-kira kan. Itu kalau berbentuk duit 100% larinya ke skincare bos. Kalau ke bapak-bapak Ke rokok apalagi. Terus gini, sekarang logikanya kita semua nih kalau lapar bisa mikir nggak? Ya enggak lah. Nah kita yang udah sekian gede aja, kalau lapar nggak usah mikir gimana anak-anak tuh harus belajar menyerap ilmu, tapi perut keroyokan. Apa yang mau diserap? Makanya Pak Presiden kita memberi MBG. Di samping dengan anak-anak yang diberi MBG itu fokus belajarnya, di samping itu juga Pak Presiden kita itu berusaha untuk menghilangkan stunting.
Ya. gitu. Kenapa di luar negeri sana banyak yang tinggi-tinggi di luar gen ya? Karena makanan mereka itu protein semua banyak. Nah, Pak Presiden kita melihat itu dan itu kita diberikan gitu agar anak-anaknya lebih cantik, lebih pintar, lebih tinggi gitu. Iya. Indonesia itu mempunyai cikal bakal dari anak-anak ini nih yang diberi MBG nih gitu. Masa udah nanti jadi profesor asal aja memberi komentar gitu kan? Itu mungkin karena dulunya nggak dapat MBG. Betul. Gitu kan? Betul sekali. Makanya Pak Presiden kita tuh meminimalisir orang-orang seperti itu. Iya. Diberilah ini MBG supaya pintar, supaya tidak mudah terhasut gitu. Ya, intinya memperbaiki generasi penerus bangsa lah. Itu Iya. tadi Indonesia Emas 2045. Karena Iya. di situ nanti lahir atlet-atlet hebat, profesor-profesor hebat, pemimpin-pemimpin hebat. Ya, salah satunya dari MBG. Dan satu lagi Bang, Apa tuh? selain dari MBG dan si siswa-siswa ini, ada peran penting lagi, Apa tuh? guru. Banyak juga yang ngomong kemarin kan MBG sekian triliun gitu ya. Tapi guru honorer gajinya cuma sekian gitu ya. Berbicara. Itu kayak nggak apple to apple kayaknya ya. Coba gimana menurut kalian? Jadi gini. Kalau guru honorer itu kan kita tahu bahwa itu kan di bawah naungan Pemda. Iya. Jadi yang ngurusin guru-guru honorer itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Itu satu. Yang kedua, ngebandingin kan banyak berseliweran di sosmed itu gaji SPPG sekian, kok gaji guru honorer sekian. Lagian kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan program P3K. Di mana itu guru-guru honorer didorong supaya ngikuti sertifikasi lah apalah. Kan kita lihat kakak aku juga dulunya guru honorer. Ikut ujian. Ikut ujian segala macam bisa jadi P3K kan gitu. Karena balik lagi gini bos, keinginan dari masing-masing pribadi ini mau stuck di situ atau mau level up. Kan banyak juga guru honorer punya usaha sampingan segala macam. Ya intinya mah pemerintah itu tidak tutup kuping, tidak tutup mata gitu. Iya, Pemerintah tetap mencari bagaimana caranya supaya guru-guru honorer ini bisa dinaikkan lah penghasilannya, gajinya. Bukan hanya didiamkan gitu. Iya. Masih dalam proses bagaimana caranya gitu kan. Ya oke lah. Sekian dulu dari cerita-cerita anak gua yang keresahan anak gua yang ngelihat sosmed sekarang ini terlalu ribut, terlalu berisik, tapi isinya entah kemana-mana. Bukan kritik melainkan kebencian. Ya, Itu ya kita jadi resah sendiri nih kami. Kalau mau kritik ya silakan kritik. Ya. Tapi kalau kritik berdiri di atas kebencian itu ya sakit kepala. Betul. Daripada sakit kepala ya kita sudahi podcast kali ini. Oke. Disclaimer terakhir. Oke apa? Berita hoax nutup FYP Dracin aku bangsat emang.